Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru bergerak Indonesia maju. Salam bahagia. Saya Ujang Edi Brata, calon guru penggerak Angkatan 2 Kabupaten Pandeglang, akan menyampaikan koneksi antar materi berisi kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara sebagai bagian dari program pendidikan guru penggerak. Terdapat 3 poin fokus yang akan saya sampaikan. Yang pertama berkaitan dengan apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Yang kedua berkaitan dengan apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu tentang apa yang bisa segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Berkaitan dengan poin yang pertama, yaitu tentang apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Ada 3 hal yang sebelumnya terpikir oleh saya berkaitan dengan peserta didik dan pembelajaran. Yang pertama, sebelumnya saya berpikir bahwa anak itu ibarat kertas kosong, di mana guru memiliki kendali penuh atas perkembangan dan pendidikan anak. Sehingga atas dasar pemikiran ini, proses pembelajaran yang berlangsung itu cenderung teacher-centered learning, di mana guru dominan dalam proses pembelajaran sehingga pembelajaran berpusat pada guru. Anak kurang mendapatkan kesempatan untuk bereksplorasi, belajar memanfaatkan, mengembangkan, memberdayakan segala potensi yang dimilikinya. Dan yang terakhir, pemikiran saya sebelumnya berkaitan dengan super belajar itu terbatas pada apa yang tertuang dalam buku dan pengetahuan saya sebagai guru yang saya miliki. Lalu, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Dikaitkan dengan 3 hal tadi. Yang pertama, saya coba mengutip apa yang diungkapkan oleh Ki Hajar Dewantara bahwa dalam melakukan pembaharuan yang terpadu, hendaknya selalu diingat bahwa segala kepentingan anak-anak didik, baik mengenai hidup diri pribadinya maupun hidup kemasyarakatannya, jangan sampai meninggalkan segala kepentingan yang berhubungan dengan kodrat keadaan, baik pada alam maupun zaman. Ada kosakata yang saya tandai, yaitu kodrat. Nah, dikaitkan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara ini, bahwa pada hakikatnya menurut Ki Hajar Dewantara, ini berlawanan dengan apa yang saya pahami sebelumnya, itu bukanlah ibarat kertas kosong, melainkan secara kodrat para peserta didik, anak-anak itu pada dasarnya telah memiliki potensi, memiliki minat dan bakat, sehingga peran guru itu sebagai penuntun. Diibaratkan oleh Ki Hajar Dewantara, guru itu ibarat petani, seperti itu. Sehingga berkaitan dengan hal tersebut, maka pada proses pembelajaran yang sebelumnya saya lebih dominan teacher-centered learning, nah sekarang coba berubah pada arah posisi saya guru sebagai penuntun, di mana pada praktek pembelajaran lebih memberikan kesempatan pada peserta didik untuk bereksplorasi dengan menerapkan model-model pembelajaran berbasis aktivitas. Seperti tadi disampaikan, pada hakikatnya analogi dari guru itu adalah petani. Lihat bagaimana petani menumbuhkan tanaman di kebun-kebun di ladang-ladangnya. Ibarat ada benih atau bibit padi, itu tentunya berbeda dengan benih atau bibit jagung. Tidak bisa kita paksa benih padi tumbuh menjadi jagung, pun sebaliknya. Maka demikian pula dengan anak-anak peserta didik yang ada di ruang-ruang belajar bersama kita guru. Sehingga saat ini sekarang saya berpikir bagaimana saya lebih memahami perbedaan yang dimiliki oleh anak dan memberikan fasilitas belajar, memfasilitasi mereka belajar sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Lalu berkaitan dengan sumber belajar yang sebelumnya saya pikir sumber belajar utama dari proses pembelajaran yang berlangsung antara saya dengan anak-anak itu adalah buku dan pengetahuan yang saya miliki. Mengutip apa yang disampaikan oleh
Ki Hajar Dewantara berkaitan dengan kodrat zaman, beliau menyampaikan bahwa carilah barang-barang yang bermanfaat untuk kita. Ini saya maknai bahwa ternyata sumber belajar itu tidak terbatas pada hanya buku atau terbatasnya pengetahuan saya sebagai guru, melainkan segala sumber daya yang ada di sekitar itu bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran, dengan tentunya harus diselaraskan, disesuaikan, diadaptasikan dengan kondisi yang ada. Berkaitan dengan pertanyaan terakhir, apa yang saya bisa segera terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Berdasar pada apa yang telah sampaikan tadi, paling tidak ada 3 poin yang segera saya terapkan. Yang pertama tentang paradigma mendidik. Saya secara pribadi tentunya mulai merubah paradigma diri sendiri tentang apa yang dimaksud dengan pendidikan, mendidik. Mendidik saat ini saya memahaminya sebagai sebuah pola di mana saya memberi kesempatan seluas-luasnya pada peserta didik untuk bereksplorasi dengan menerapkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, pembelajaran yang menghamba pada anak-anak. Secara konkret, saya akan menerapkan model-model pembelajaran berbasis aktivitas. Yang kedua, berkaitan dengan karakter, apa yang akan saya terapkan adalah membentuk dan mengembangkan budi pekerti anak melalui keteladanan dan pembiasaan. Memberikan keteladanan, misalkan dalam hal disiplin waktu, tentunya saya ketika hadir di sekolah haruslah lebih dulu tiba dibanding peserta didik. Dan juga melakukan pembiasaan-pembiasaan, baik yang bersifat sikap spiritual maupun sikap sosial. Dan yang ketiga, berkaitan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menyatakan bahwa pada proses pendidikan, keluarga yang di dalamnya ada orang tua itu memiliki peranan yang sangat besar pada proses pendidikan dan perkembangan anak. Sehingga saya selaku guru, apa yang akan saya terapkan adalah membangun komunikasi yang baik dan intens dengan para orang tua atau wali peserta didik. Hal konkret yang dapat saya lakukan diantaranya bahwa selama ini saya sudah sedang menjalin komunikasi dengan peserta didik dengan anak-anak melalui grup WhatsApp. Saat ini saya akan coba membuat grup baru yang nanti diisi oleh para orang tua. Melalui grup tersebut, saya akan manfaatkan untuk memberikan komunikasi yang lebih intens dengan para orang tua berkaitan dengan proses pendidikan anak-anaknya. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.